warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wulandari dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab 11, yaitu Create, View, and Edit File. Nah, di sini saya memiliki 6 pembahasan, yaitu yang pertama std-in, std-out, dan std-in. Yang kedua pengenalan vim, yang ketiga edit file dengan vim, yang keempat edit file dengan nano, yang kelima perintah plus, yang keenam perintah head type. Nah, jadi sebelumnya std-in itu merupakan standar input. Nah, sedangkan std-out adalah standar output dan stdr adalah standar error. Nah, di sini saya sudah memiliki gambarnya. Nah, jadi std-in ini adalah masukan atau input pada Linux kita. Misalkan kita memberikan masukan atau input kepada ls. Nah, nanti pada saat proses penginputan dia akan mengeluarkan output. Nah, outputnya itu bisa standar output ataupun standar error. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini kita buka terminalnya, lalu kita klik perintah ls. Ketik perintah ls. Nah, ls ini merupakan input yang kita masukkan. Kemudian di sini terdapat desktop, DRA, dan download features dan yang lainnya. Nah, ini itu merupakan output dari ls yang sudah kita masukkan. Nah, jadi ls ini adalah input. Nah, sedangkan desktop, dokumen, musik, public, dan yang lainnya itu adalah nah, ini itu adalah output dari ls yang sudah kita masukkan. Jadi ls adalah inputnya, sedangkan desktop dan sebagainya itu adalah outputnya. Selanjutnya kita akan membuat file dengan perintah touch task.txt. Ini kita enter. Selanjutnya kita masukkan command cd task.txt. Nah, di sini pasti akan ada error karena txt-nya itu not directory atau bukan sebuah directory. Nah, tadi yang saya masukkan perintah cd task.txt itu adalah inputnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan output dalam sebuah file. Saya contohkan ketika saya ketik ls. Nah, di sini akan langsung keluar outputnya. Nah, di sini kita akan belajar untuk outputnya berada dalam suatu file. Kita klik perintah ls. Show.txt. Nah, perintah ini menandakan bahwasannya saya input ls dan akan menaruh outputnya di show.txt. Walaupun show.txt itu belum saya buat. Nah, di sini ketik ls. Nah, bisa kalian lihat di sini itu show.txt-nya sudah terbuat secara otomatis. Nah, lalu kita cek dengan perintah show.txt. Nah, cat ini digunakan untuk melihat isi file txt, berarti di sini kita akan melihat isi file yang ada pada show.txt. Nah, ketika kita enter, maka di sini outputnya itu sudah keluar. Lalu saya akan mencoba untuk membuat directory dengan perintah mkdir test.txt. Lalu saya akan membuat teks di dalamnya dengan perintah touch test 12 isi tes txt.
.txt. Lalu kita enter. Nah, ketika saya ketik ls tes 13 pasti akan mendapatkan isi tes txt yang tadi sudah saya buat. Nah, di sini saya akan membuat output itu muncul tetapi tersimpan di dalam file seperti yang tadi kita buat. Jadi nanti isi tes.txt akan tersimpan di dalam sebuah file. Nah, di sini kita ketik perintah ls, lalu kita masukkan nama file yang tadi, yaitu tes13. Tanda lebih dari dan show.txt. Nah, berarti di sini saya akan melihat isi dari tes 13, di mana nanti isi dari tes 13 itu tidak langsung muncul, tapi dia itu akan tersimpan di show.txt dengan perintah getShow.txt. Kita ketik getShow.txt. Nah, di sini bisa dilihat bahwa outputnya itu sudah tersimpan di dalam show.txt. Nah, sebelumnya itu output yang sebelumnya itu kan sudah hilang atau tenggelam gitu ya. Nah, agar output yang sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya itu 2 kali. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke show.txt. Nah, lalu bagaimana caranya agar output yang sebelumnya itu tidak tertimpa dengan output yang baru? Nah, di sini kita gunakan perintah ls tes13 dari mana show.txt. Nah, lalu kita cek dengan perintah getShow.txt. Nah, bisa dilihat bahwa output yang sebelumnya itu tidak hilang dan output yang baru itu juga ada. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, sebelumnya Vim ini merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Nah, sebelumnya kita itu sudah membuat file dengan perintah touch. Nah, pada file tersebut kita belum memodifikasi atau mengedit file apapun. Nah, nanti dengan Vim inilah kita dapat melakukan pengeditan pada file yang berbasis txt. Langsung saja kita ke terminal, kita ketik perintah v lalu tab. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa, yaitu view, viewers, Vim, tny. Nah, di sini juga ada v. Nah, v ini sama saja dengan Vim. Cuman kalau Vim itu model pembaruan. Nah, jadi bahasa mudanya itu v ini adalah model jadulnya dan Vim itu adalah model terbarunya. Nah, belum terdapat yang namanya Vim karena Vim itu secara default pada Linux kita itu tidak ada. Nah, jadi kita itu harus menginstalnya terlebih dahulu.
Nah, di sini untuk menginstal filmnya, di sini saya akan menggunakan root. Nah, di sini kita masuk ke root dengan perintah su. Kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Di sini saya sudah berada pada home directory. Nah, untuk menginstalnya kita gunakan perintah apt get install vim. Nah, di sini sudah proses menginstalnya. Nah, di sini proses installnya itu sudah selesai. Lalu saya akan mencoba untuk exit. Lalu kita akan mencoba ketik v lagi. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu sudah terdapat vim-nya. Nah, vim ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengedit file atau memodifikasi file berbasis txt. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu edit file dengan vim. Nah, pada materi sebelumnya itu kita sudah pernah mengenal dan belajar cara menginstal vim. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar untuk mengedit file dengan menggunakan vim. Perintah yaitu vim task.txt. Nah, artinya di sini saya itu ingin mengedit txt menggunakan software vim. Lalu kita enter. Nah, di sini itu kita belum bisa melakukan apa-apa termasuk mengetik. Nah, agar kita bisa mengetik, saya sudah masuk ke insert. Lalu di sini saya akan memasukkan kata yaitu line 1, line 2, dan line 3. Nah, untuk save-nya kita bisa keluar terlebih dahulu dari mode insert, yaitu dengan tombol ESC. Lalu untuk save kita bisa menggunakan perintah sama dengan -2 kemudian saya mengetikkan sama dengan wg untuk keluar dan untuk simpan dan keluar. Dan di sini kita enter. Nah, lalu saya akan coba cek yaitu dengan perintah get show.txt. Saya mencoba untuk ls lagi dan di sini sudah terdapat file yaitu line.txt. Dan selanjutnya saya akan melihat filenya yaitu dengan perintah get show.txt. Lalu kita untuk melihat file yang tadi
sudah saya buat, yaitu line 1, line 2, dan line 3. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan line 4. Kita kembali ke Vim. Nah, di sini saya akan masuk ke line 4. Kita ke insert lagi. Lalu kita ke mode command. Selanjutnya semakan klik. Lalu saya akan melihatnya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk menambahkan line yang keempat. Lalu saya akan mencoba untuk keluar dari filmnya tanpa mengubah file. Kita kembali lagi ke filmnya. Nah, di sini saya akan menghapus line 4, 3, dan 2, dan saya akan menyisakan yaitu line 1. Kita masuk ke insert, kita hapus. Nah, di sini saya sudah menyisakan line 1, lalu kita masuk ke dokumen. Nah, biasanya kita menyisakan itu memakai perintah wiki. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah wiki saja. Nah, di sini terdapat error. Lalu kita menambahkan tanda panah, atau lalu kita menambahkan tanda seru. Lalu saya akan melihatnya. Nah, di sini file itu masih sama seperti tadi, yaitu 1, line 1, line 2, line 3, dan line 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu edit file dengan nano. Nah, jadi untuk perintah nano ini sebenarnya sama saja seperti perintah Vim. Cuman bedanya kalau yang perintah nano ini dia akan langsung tersimpan, langsung di file. Nah, kita langsung praktekkan saja. Di sini saya ketikkan perintah nano txt. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file sama seperti tadi, yaitu line 1 dan line 3. Nah, di sini itu ada beberapa huruf dan fungsinya itu berbeda-beda. Nah, contohnya itu ini tanda panah ke atas itu untuk kontrol CTRL. Misalnya CTRL X itu untuk exit, CTRL O itu untuk write out, dan CTRL K itu untuk cut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk CTRL X. Lalu kita pilih yes, lalu enter. Lalu saya akan mencoba melihat filenya, yaitu cat.txt. Nah, di sini sudah terdapat 3 file yang tadi sudah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan file lagi. Kita ketik file seperti tadi, txt. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan line 4 dan line
Nah, lalu di sini saya akan menggunakan CTRL O. Nah, perbedaannya kalau di CTRL O itu dia akan langsung menyimpannya. Tapi kalau CTRL X itu dia akan ditanyakan dulu apakah kita akan menyimpannya atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat file yang tadi dan .txt. Nah, di sini sudah terdapat 5 file yang tadi saya sudah buat, yaitu line 1 sampai line 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu perintah more dan less. Nah, di sini kita masuk ke root dulu dan tekan password. Kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke root, dan lalu saya akan mengetikkan perintah slice log slice root. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke disinilah berisi catatan-catatan kita seperti perintah-perintah yang sebelumnya. Lalu saya akan coba untuk cat-nya itu diganti menjadi more slice var slice log slice root. Nah, di sini lalu kita akan coba enter. Nah, di sini untuk perintah more itu dia menampilkan hanya beberapa saja. Nah, lalu untuk keluar dari perintah more ini kita bisa menggunakan key. Selanjutnya saya akan ganti perintahnya menjadi slice log slice put. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini seperti inilah tampilannya. Nah, di sini tidak bisa di scroll. Kita bisa menggunakan tanda panah ke atas atau ke bawah. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu perintah head and type. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah yaitu head sama seperti tadi, cuman di awalnya itu kita ganti menjadi head slice var slice log slice put. Kita enter. Nah, untuk perintah head itu dia akan menampilkan 10 baris pertama dari loop. Lalu kemudian saya akan mencoba perintah type slice var slice. Nah, untuk perintah yang type ini dia menampilkan 10 baris terakhirnya. Nah, misalkan kita ingin melihat 3 baris pertama dari boot, kita ketikkan perintah yaitu min n3 lalu slice var lalu kita. Nah, di sini sudah muncul yaitu
garis ketiga dari 3 baris pertama dari head. Nah, lalu saya akan mencoba untuk melihat 3 baris terakhir, yaitu dengan pindah file, min 3, nah jadi inilah 3 baris terakhir dari type. Nah, jadi itu saja untuk materi bab 11. Nah, di sini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.